anak-anak sekalian, bahwa sumber belajar kita dari buku pelajaran agama Islam kelas 6 dari LKPD dan PTT. Semua ini nanti menjadi materi pada pembelajaran kita dengan tema indahnya nama-nama Allah atau Asmaul Husna. Namun dari 99 Asmaul Husna yang kita akan jadikan materi pembelajaran hanya 4 saja. Apa saja? Mari kita lihat di PowerPoint yang menjadi salah satu sumber belajar kita. Yang 4 Asmaul Husna yang dimaksud adalah As-Somad, yang artinya yang menjadi tumpuan, atau ada juga yang mengartikan tempat bergantung. Al-Muqtadir, Maha berkuasa. Al-Muqaddim, Maha pendahulu. Al-Baqi, Maha kekal. Yuk sekilas kita lihat satu persatu, mulai dari As-Somad. As-Somad yang seperti kita ketahui artinya tempat meminta atau tempat bergantung. As-Somad artinya menjadi tumpuan atau tempat bergantung. Artinya Allah Maha dibutuhkan. Segala yang apa kita perlukan, pastilah kita membutuhkan pertolongan Allah. Sesuai dengan firman-Nya dalam surah Al-Ikhlas ayat kedua, Allahus Samad. Selanjutnya anak-anak sekalian, untuk meyakini Allah itu mempunyai nama As-Somad sekaligus mensifatinya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita upayakan agar kita membutuhkan Allah? Berarti kita membutuhkan pertolongan Allah agar mendapati yang kita butuhkan, agar yang kita sandari itu memberikan sandarannya. Yang kita akan butuhkan yaitu yang harus kita lakukan, pertama, rajin beribadah kepada Allah. Yang kedua, selalu berdoa kepada Allah. Ya, yang ketiga, memperbanyak amal soleh. Tentunya dan kebajikan-kebajikan lainnya yang perlu kita lakukan agar menunjang pendekatan diri kita kepada Allah. Untuk selanjutnya anak-anak sekalian akan kita bahas Al-Muqtadir atau yang maha kuasa. Jadi untuk memahami atau memahami makna Al-Muqtadir, ya, dari arti harfiahnya Al-Muqtadir artinya maha berkuasa. Dari iktadara yaktadiru, iktidaran muqtadirun, ya, zat yang berkuasa atau Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, atas alam dan isinya. Juga segala peristiwa yang ada tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Contohnya terjadinya siang dan malam yang silih berganti secara teratur.
Ya, di dalam surah Al-Qamar salah satu yang dikutip dalam poin power ini, Allah berfirman pada ayat yang ke-42, kadzabu biayatina kulliha fa'akhadnahum akhdhan azizin muqtadir. Ini kekuasaan Allah yang menyangkut azabnya yang akan diberikan kepada orang-orang yang mendustakan tanda-tanda kebesaran Allah atau mukjizat-mukjizat yang Allah berikan kepada Rasulnya, tapi mereka mendustakannya, maka azab Allah yang maha perkasa, yang maha kuasa itu yang akan diberikan kepada mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kebesaran Allah. Dan di sini kadzabu bi ayatina, kadzabu, mereka mendustakan bi ayatina, dengan ayat-ayat kita, kulliha, semuanya, fa akhadnahum, maka akan kami azab, kata Allah, mereka itu akhda azizin, dengan azab yang maha perkasa. Azabnya itu perkasa, jadi dahsyat sekali. Muqtadirin, maha kuasa Allah untuk melakukan semua itu. Ini karena sekilas, insya Allah nanti kalau masuk ke pelajaran kita akan kupas lebih dalam lagi. Selanjutnya anak sekalian, untuk itu memahami atau memaknai Al-Muqtadir itu adalah bagaimana ya, memaknai dari sifat Allah Al-Muqtadir, mematuhi perintah Allah, karena Allah itu Maha Kuasa, ya, menjaga dan melestarikan lingkungan, jangan merusak alam, ya, itu tidak bersifat takabur, karena Allah Maha Kuasa. Seperti apapun kehebatan kita, ketika Allah ambil, seketika itu juga akan sirna dari genggaman kita. Anak sekalian, selanjutnya Al-Mutaqaddim, ya, artinya Allah yang terdahulu. Jadi Allah yang ada, yang paling terdahulu. Jadi segala sesuatu itu belum tercipta, maka Allah lah ada dengan sendirinya. Wahdaniyah qiyamuhu binafsihi. Ya, ini karena ini rukun iman, karena iman tidak bisa diukur dengan akal, karena akal kita tidak akan sampai untuk menelusuri ketika kita memikirkan bagaimana Allah itu menjadi terdahulu. Yang penting kita beriman, ya, Al-Muqaddim, Allah wahdaniyah, Allah yang satu, ya, wahdaniyah qiyamuhu binafsihi, ya, Allah ada dengan sendirinya, ya. Jadi selanjutnya Allah telah ada sebelum alam semesta ini ada, ya. Allah paling dahulu dan tidak memiliki permulaan. Jadi Allah dahulunya bagaimana, Allah yang terakhir bagaimana, ya, disitulah yang tidak bisa diukur dengan akal. Akal kita tidak akan bisa menjangkaunya. Yang penting kita beriman bahwa Allah terdahulu, tidak ada bagaimana caranya, ya, tidak ada yang mendahului Allah yang terakhir, ya. Bagaimana caranya Allah tidak akan berakhir apapun, Allah tidak akan pernah berakhir, karena nanti di setelah ini kita akan menyinggung juga atau mempelajari juga asma Allah yang kekal, ini bakok. Selanjutnya untuk memaknai dari sifat Allah terdahulu itu bagaimana,
ya mengaplikasikan bahwa Allah terdahulu, ya, kita disarankan rajin mempelajari Al-Quran, karena dari Al-Quran nantinya kita akan bisa membaca atau tercerahkan bagaimana sampai Allah itu menjadi zat yang terdahulu dan tidak ada yang lebih mendahulunya, ya. Tak meneliti ciptaan Allah juga yang terkait dengan sifat Allah yang terdahulu, hormat dan patuh kepada orang tua. Selanjutnya Allah yang kekal. Itu Al-Baqi artinya Allah maha kekal atau abadi atau tidak akan rusak. Allah firman dalam surah Taha ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana wa ma akrahtana alaihi minas sihr wallahu khairu wa abqa. Artinya, inna amanna, sesungguhnya kami benar-benar beriman bi rabbina, kepada Tuhan kita, liyaghfir lana, ya, agar mengampuni lana kepada kami apa yang diampuni, khotoyana, semua kesalahan kami, wa ma akhraqtana, ya, dan apa yang dipaksakan kepada kami, alaihi, atasnya, minas sihir, dari sihir, wallahu, adapun Allah, khairu wa abqa, adalah zat yang lebih baik, wa abqa, dan zat yang lebih kekal. Itu dalil dari sifat Allah Al-Baqi. Selanjutnya, apa perilaku kita yang harus terkait dengan sifat Allah yang baqi itu, anak sekalian? Pertama, memperbanyak ibadah selama hayat masih dikandung badan, ya, ikhlas beramal saleh, ya, tidak berputus asa dari rahmat Allah. Atau Allah juga berfirman, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah pernah berputus asa dari rahmat Allah. Ya, anak sekalian, itulah sumber belajar kita yang kita ambil dari PowerPoint. Insyaallah akan kita bahas di materi kita selanjutnya. Itulah anak-anak sekalian, mari kita masuk ke pembelajaran atau ke materi ajar.